Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidin Nabila, mahasiswi dari Prodi Teknik Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan secara singkat sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah dan Rasul. Sifat-sifat Allah adalah sifat sempurna yang tidak terhingga bagi Allah. Wajib bagi kita seorang muslim untuk menghafal dan paham apa saja sifat-sifat Allah dan juga mempercayai akan sifat Allah yang ada 20. Dan perlu diketahui juga sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah merupakan lawan kepada sifat wajib. Sifat wajib bagi Allah terbagi menjadi 4, yaitu nafsiyah. Sifat nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini hanya ada satu, yaitu wujud, artinya ada. Yang kedua, salbiyah. Sifat salbiyah yaitu sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya, yaitu sifat-sifat yang tidak sesuai dan tidak layak dengan kesempurnaan zatnya. Sifat salbiyah ini ada 5, yaitu qidam, dahulu, baka, kekal, mukalafatul lil hawadis, berbeda dengan yang baru, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, dan wahdaniyah yang artinya keesaan. Yang ketiga, ma'ani. Sifat ma'ani yaitu sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah. Sifat ma'ani ada 7. Yang pertama ada kudrah, berkuasa, iradat, berkehendak, ilmu, mengetahui, hayat, hidup, sama, mendengar, basyar, melihat, dan kalam, berbicara. Dan terakhir, ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah adalah kelaziman dari sifat ma'ani. Jumlah sifat ma'nawiyah sama dengan jumlah sifat ma'ni, yaitu 7. Ada qadiran, maha berkuasa, muridan, maha berkehendak, aliman, maha mengetahui, hayan, maha hidup, sami'an, maha mendengar, basyiran, maha melihat, dan mutakaliman, maha berbicara. Sifat-sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah adalah sifat yang pasti ada pada Allah. Sifat wajib Allah ada 20. Yang pertama, wujud, artinya ada. Adanya Allah itu bukan karena ada yang mengadakan atau menciptakan, tetapi Allah itu ada dengan zatnya sendiri. Yang kedua, qidam, terdahulu. Sifat Allah ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta lebih dulu daripada alam semesta dan isinya yang Ia ciptakan. Yang ketiga, baka atau kekal. Allah akan kekal dan abadi selamanya. Kekalnya Allah tidak berkesudahan. Yang keempat, mukalafatul lil hawadis. Berbeda dengan ciptaan atau makhluknya. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah berbeda dengan hasil ciptaannya. Yang kelima, qiyamuhu binafsi. Allah berdiri sendiri. Artinya bahwa Allah itu berdiri sendiri dengan zatnya tanpa membutuhkan bantuan yang lain. Yang keenam ada wahdaniyah, tunggal atau esa. Allah itu Maha Esa, baik itu esa zatnya, sifatnya, maupun perbuatannya. Yang ketujuh, kudrat, berkuasa. Kekuasaan Allah itu mutlak, tidak ada batasannya dan tidak ada juga yang membatasi. Beda dengan manusia yang ada batasan dan ada yang membatasinya. Yang kedelapan, iradah, berkehendak. Allah menciptakan alam beserta isinya atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain ataupun campur tangan dari siapapun. Yang kesembilan, ilmu, mengetahui. Artinya Allah memiliki pengetahuan atau kepandaian yang sangat sempurna, tidak terbatas dan tidak pula dibatasi. Yang 10, hayat, hidup. Hidupnya Allah tidak ada yang menghidupkannya selain hidup dengan zatnya sendiri, karena Allah maha sempurna. Yang 11, sama, mendengar. Allah maha mendengar. Setiap suara yang ada di alam semesta ini dapat didengarnya, walaupun suara lemah dan pelan. Yang 12, basyar, maha melihat. Allah dapat melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Penglihatan Allah itu mutlak, tidak dapat dihalangi. Yang 13, kalam, berbicara atau berfirman. Allah bersifat kalam, berfirman dalam kitabnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Ke-14, kadirun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa mengadakan dan meniadakan. 15, muridun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu. 16, alimun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. 17, hayun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Allah adalah zat yang hidup. Allah tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah tidur ataupun lengah.
Ke-18, sami'un yaitu keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan atau doa hambanya. 19, basyirun yaitu keadaan Allah Ta'ala yang melihat akan tiap-tiap yang maujudat, benda yang ada. Allah selalu melihat gerak-gerik kita, oleh karena itu hendaknya kita selalu berbuat baik. Yang ke-20, kaunuhu mutakalimun yaitu keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Allah tidak bisu, ia berbicara melalui ayat-ayat Al-Quran. Sifat-sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah artinya sifat yang tidak mungkin pada Allah. Sifat mustahil Allah merupakan lawan kata atau kebalikan dari sifat wajib. Ada Adam artinya tiada, hudud artinya baharu, fana artinya binasa, mumatalatul hawadis artinya menyerupai akan makhluknya, qiyamuhu bi ghairih artinya berdiri dengan yang lain, ta'adud artinya berbilang-bilang, ajas artinya lemah, karaha artinya terpaksa, jahal artinya jahil, maut artinya mati, syamam artinya tuli, ummi artinya buta, buk artinya bisu, kaunuhu ajizan artinya lemah, kaunuhu karihan artinya terpaksa, kaunuhu jahilan jahil, kaunuhu mayitan mati, kaunuhu asam tuli, kaunuhu amma buta, dan terakhir kaunuhu abkam artinya bisu. Sifat jais bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat jais bagi Allah artinya boleh bagi Allah Subhanahu wa taala mengadakan sesuatu atau tidak mengadakan sesuatu, atau disebut juga sebagai mungkin. Mungkin ialah sesuatu yang boleh ada dan tiada. Jais artinya boleh-boleh saja, dengan makna Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, yaitu dengan tidak ada paksaan dari sesuatu juga. Sebab Allah bersifat kudrat, kuasa, dan iradat, kehendak. Juga boleh-boleh saja bagi Allah Subhanahu wa taala meniadakan akan segala sesuatu apapun yang ia mau. Sifat wajib, mustahil, dan jais bagi Rasul. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang rasul. Sifat tersebut ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jais. Dan betapa pentingnya bagi kita untuk mengetahui sifat-sifat Rasul. Sifat wajib bagi Rasul, yang pertama ada asyidik, artinya benar, yaitu Rasul selalu benar. Jadi berita yang dibawa oleh para nabi dan Rasul pasti benar adanya karena sesuai dengan fakta dan realiti kenyataan. Yang kedua, al-amanah, artinya dipercaya. Yang ketiga, at-tabligh, artinya menyampaikan wahyu. Dalam makna bahasa, tabligh berarti menyampaikan, sedangkan dalam makna istilah adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Yang keempat, al-fatonah, artinya cerdas. Al-fatonah yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan Al-Hajar al-Ahwad, batu hitam di atas Ka'bah. Lalu Rasulullah menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung dari kain tersebut. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai ke atas Ka'bah. Sungguh cerdas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib. Ada al-kizib, yaitu sifat mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong atau dusta. Yang kedua, al-khianah. Al-khianah yaitu mustahil Rasul itu khianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti ia laksanakan. Yang ketiga, al-kitman. Al-kitman yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala pasti ia sampaikan kepada umatnya. Yang keempat, al-baladah. Al-baladah yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca dan menulis, tetapi ia pandai. Sifat jais bagi Nabi dan Rasul. Sifat jais bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah. Artinya, Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap bisa meninggal sebagaimana makhluk lainnya.
Di samping Rasul memiliki sifat wajib dan juga lawannya, itu sifat mustahil, Rasul juga memiliki sifat jais. Tentu saja sifat jaisnya Rasul dan sifat jaisnya Allah sangat berbeda. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu ismatur Rasul. Ismatur Rasul adalah orang yang maksum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua, ittizamu rasul. Ittizamu rasul adalah orang-orang yang selalu berkomitmen dengan apa yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah, meskipun untuk menjalankan perintah itu harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, baik dalam diri maupun dari musuh. Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah penjelasan singkat mengenai sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jais bagi Allah serta Rasul. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.